semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Maitri Utami di Mapel Sejarah Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa ya buat like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Kegiatan pembelajaran kedua ini adalah tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat menyimpulkan perkembangan kebudayaan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, serta pengaruhnya antara lain menyimpulkan tentang yang pertama adalah interaksi bangsa Hindu-Buddha dengan bangsa Indonesia, yang kedua akulturasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan interaksi kontak budaya atau akulturasi dengan budaya Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu apa saja interaksi dan akulturasi tersebut? Dan apa saja pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Mari kita simak penjelasan pada video ini. Jadi, perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah interaksi dan yang kedua adalah akulturasi. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang interaksi. Interaksi adalah terjalinnya kontak atau interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat Indonesia, maka mengakibatkan adanya kontak budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru, tetapi tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan Indonesia sendiri. Oleh karena itu, masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia tidak diterima seperti apa adanya, tetapi diolah dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki oleh penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli Indonesia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia. Berikut adalah hasil interaksi sebagai wujud akulturasi budaya. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah organisasi sosial kemasyarakatan, yang keempat adalah sistem pengetahuan, yang kelima adalah peralatan hidup dan teknologi, dan yang terakhir adalah kesenian. Yang akan kita bahas yang kedua adalah tentang akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sebagai berikut. Yang pertama adalah seni bangunan, yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir, yang ketiga seni sastra dan aksara, yang keempat sistem kepercayaan, dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Akulturasi yang akan kita bahas pertama adalah seni bangunan atau arsitek. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Akulturasi yang kedua yang akan kita bahas adalah seni rupa dan ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian-bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar Langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Akulturasi yang ketiga yang akan kita bahas adalah seni sastra dan aksara. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra pada masa Hindu-Buddha.
Seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dalam bahasa Sanskerta. Seperti Sanskerta dari Silambara, harta dari arta atau gembala dari gopala. Meskipun tulisan pada mulanya adalah tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Akulturasi yang akan kita bahas adalah tentang sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu memuja roh nenek moyang, dan dinamisme, yaitu percaya tentang kekuatan gaib pada benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak belajar ajaran Hindu-Buddha. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Akulturasi yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, setelah Hindu-Buddha, pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu-Buddha dengan konsep dewa raja yang dianut lebih efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri raja. Terus untuk akulturasi tambahan yaitu tentang perdagangan dan sistem kalender. Dalam dunia perdagangan pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. Untuk sistem kalender, dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender atau penanggalan yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri dari 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Untuk tugas hari ini, cukup menuliskan jawaban dari pertanyaan, apakah kamu bisa menjelaskan tentang pengertian akulturasi sehubungan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor urut. Nanti Ibu periksa. Tulis di kolom komentar video ini ya. Oke, sampai di sini untuk video hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.